Kita tidur dan gue kebangun jam 11 malam. Gue kebangun, gue melek dan gue ngeliat Ica itu jalan menuju ke kamar mandi belakang yang ada sumurnya. Pas gue mau teriak gue bangun, gue tuh gak bisa. Badan gue itu kayak ditahan. Subscribe Animasi Cerita Horor. Hai, nama gue Timot. Gue mau menceritakan kejadian yang pernah gue sama teman-teman gue alamin waktu kita lagi KKN di desa Luwi Goong, itu di kota Garut. Jadi singkat cerita aja ya, kita tuh satu grup KKN itu 13 orang. 13 orang itu dibagi 2 kelompok dalam menentukan rumah warga yang mana yang akan kita tinggalin gitu kan. Karena kita ber-13, artinya 2 kelompok itu ada yang 6 orang dan ada yang 7 orang. Kebetulan gue bareng sama yang 7 orang ini. Jadi gue bareng sama 3 temen gue cewek dan 3 lagi cowok. Nah, kita bertujuh itu seperjalanan menuju ke rumah warga di desa Luwi Goong itu, kita sempat ngobrol-ngobrol supaya kita jadi bisa lebih akrab kan. Karena kalau KKN itu kan lo satu universitas, lo digabung sama beberapa fakultas kan, yang artinya tuh lo sebenarnya awalnya gak kenal sama mereka gitu. Akhirnya untuk kita mengakrabkan diri tuh, kita akhirnya cerita-cerita seram sambil menuju ke rumah warga. Nah, salah satu dari teman kelompok gue itu si A ya, sebut aja. Si A tuh cerita, katanya ciri-ciri salah satu rumah orang yang ada penghuninya itu adalah salah satu kamarnya ada satu kursi yang bagaimanapun juga lo balik posisi ke sebenarnya, dia akan berbalik lagi ke pojokan kamar. Nah, jadi itu awalnya sih cuman buat jokes aja ya gitu. Sampai akhirnya kita sampailah di rumah salah satu warga. Kebetulan yang punya rumah itu adalah Pak RT. Pak RT dari desa Luwi Goong itu. Nah, akhirnya kita udah salam-salam sama si bapak itu. Terus bapak itu dan keluarganya izin pamit untuk ke tempat tinggal lainnya gitu, karena tempat itu kan mau kita tinggalin kan selama sebulan gitu. Terus ya udah, kita diizinkan untuk beristirahat di dalam rumahnya. Kita dikasih 2 kamar, yang satu kamar untuk cowok, yang satu kamar untuk cewek-cewek. Nah, saat sampai di rumah RT, di rumah warga itu, kita langsung istirahat kan, mau naruh barang-barang. Jadi kita pisah tuh, yang cewek-cewek ke kamar kita, yang cowok-cowok ke kamar mereka. Gak lama, temen gue, salah satu dari yang anak cowok itu teriak, "Astagfirullahaladzim," kata dia gitu kan. Langsung deh kita yang cewek-cewek asal naruh barang, kita langsung lari ke kamar cowok. Kenapa gitu kan? Terus temen gue itu gak jawab, dengan mukanya yang shock. Dan temen gue 2 cowok lainnya tuh juga mukanya kayak muka yang kayak anjir gitu loh. Terus akhirnya kita cewek-cewek langsung pengen lihat kan, ada apa sih di dalam kamar gitu kan. Dan ternyata jokes kita itu beneran kejadian. Jadi anak-anak cowok buka pintu, ngelihat ada bangku kosong menghadap ke pojokan tembok. Pojokan tembok tuh yang siku-siku ya. Kalau kamar kan kotak tuh. Nah, ini ke bagian yang siku-sikunya, ke sudutnya. Wah, itu gue aja sekarang juga merinding karena gue inget lagi kan. Nah, terus akhirnya salah satu teman gue, dia lumayan lumayan kuat lah agamanya gitu. Terus dia berdoa sambil dia
membalikan bangku itu kan, sambil bilang udah nggak apa-apa, ini mah cuman kebetulan doang gitu kan. Akhirnya anak-anak cowok nggak ada yang berani masuk ke situ, mereka tidur di ruang tamu. Oke kan, nah terus udah gitu, udah deh hari itu, semenjak itu jadi teman-teman cowok itu nggak ada yang berani masuk ke dalam kamar gitu. Terus udah singkat cerita, sehari kemudian, 2 hari, 3 hari kita aman sampai hari ke-4, which is hari Kamis kan. Itu malam Jumat. Itu adalah malam Jumat pertama kami di rumah Pak RT di desa itu gitu. Malam Jumat pertama kita semua lagi santai di depan ruang TV kan, sambil nyusun nih kira-kira buat minggu depan kita akan ngerencanain apa nih untuk warga sini gitu kan. Satu temen gua, ya sebut aja namanya Ica. Si Ica ke kamar karena dia bilang gue capek gitu kan, gue mau istirahat bentar ya, tiba-tiba badan gue nggak enak gitu. Oke lah, gara-gara itu yaudah akhirnya si Ica balik ke kamar. Kok gak lama abis Ica masuk, temen gue cewek juga yang salah satunya itu, dia ngomong gini, kok perasaan gue gak enak ya gitu kan. Kenapa? Si Ica tadi siang fine-fine aja gitu kan, kok sekarang tiba-tiba dia gak enak badan, udah gue tengok dulu ya gitu. Oke gitu kan. Pas dia tengok, dia kaget, dia balik lagi ke ruangan kita duduk itu. Men, Ica gak ada. Nah, mampus kan. Terus akhirnya kita serius loh, tadi kan dia ke kamar gitu kan. Yaudah yuk kita cari. Dan itu udah posisi jam 7 malam abis maghrib. Dan kalau kalian tahu, di desa itu sama kota tuh beda banget. Di desa itu kalau udah menuju maghrib itu desa kosong banget, apalagi after maghrib kan. Itu kita gue merinding lagi. Jadi selama abis teman gue ngomong itu, kita langsung carikan ke seluruh rumah, Icanya nggak ada. Dan ternyata pas kita lagi telisik-telisik ke belakang rumah, kita beraniin untuk keluar rumah, di belakang itu ternyata ada kamar mandi yang ada sumurnya. Nah akhirnya gak ada yang berani masuk kan, karena yang pertama gelap, yang kedua kita gak tahu kalau ada sumur, dan yang ketiga ada suara air mengalir. Akhirnya kita bareng-bareng masuk ke dalam kamar mandi yang itu tuh ditutup sama bambu-bambu gitu. Pokoknya kayak desa banget lah gitu kan. Kita masuk, ternyata si Ica lagi ambil air wudhu. Kita kan langsung lega gitu kan. Lega, abis Ca, lo kalau ini lo tau dari mana ada tempat ini gitu kan. Terus Icanya diem aja dan dia langsung straight ke kamar, langsung balik ke kamar. Terus kita dicuekin gitu kan. Terus Ica masuk ke kamar, ya udah kan kita pikirnya dia sholat. Akhirnya kita balik lagi ke ruang tamu kan, ke ruang ngumpul itu. Terus gak lama pintu depan tuh kebuka, ceklek gitu kan. Itu malam Jumat pertama yang paling horor, karena kita benar-benar gak nyangka aja gitu loh akan ada kejadian berurutan kan. Tiba-tiba abis kejadian Ica itu pintu depan kebuka, kita gak ada yang ke depan kan. Gak lama temen gua si Ica itu masuk dari pintu depan. Gimana kita semua gak shock? Ca, lo dari mana? Gua dari depan, abis ngeberesin sendal. Lo pada berantakan banget naruh sendal. Kapan lo keluarnya? Lah tadi kan gue izin, gue bilang gue mau ke depan bentar. Janggal kan. Akhirnya kita langsung balik ke kamar. Dan bener aja di kamar gak ada Ica dan gak ada bekas orang sholat. Akhirnya kita kan kayak, Ca, lo serius dari luar? Lah iya tadi kan gue bilang gue keluar dulu bentar. Lo ngapain keluar? Ya emang gue pengen rapiin sendal, dia bilang kayak gitu. Itu tuh udah aneh banget kan. Nah gak lama habis itu, yaudah Ca, lo di sini aja, kita nggak usah ada yang pisah deh malam ini gitu kan. Udah deh, akhirnya malam Jumat itu kita tidur di situ semuanya ramean gitu. Udah kayak sendal jepit tuh di depan TV kan, berantakan banget tidurnya. Udah
Besoknya hari Jumat, oke lah kita lanjut lagi kan kegiatan kita gini. Nah, nggak lama di hari-hari berikutnya pokoknya biasa aja ya, nggak ada kejadian apa-apa. Singkat cerita, sampailah kita ke malam Jumat di minggu kedua. Ini lagi-lagi kita entah kenapa temen gue yang Ica ini suka banget pamit sama kita mau kemana itu tiap abis maghrib. Sampai akhirnya kita kan lagi ngumpul, lagi-lagi si Ica ini bilang, "Men, gue ke kamar dulu ya," dia bilang gitu. Iya, mau ngapain gitu. Sedangkan karena kejadiannya udah seminggu yang lalu, kita jadi nggak terlalu keinget lagi ya gitu, karena hari-hari kemarinnya juga biasa aja dan nggak terjadi apa-apa. Terus ya udah akhirnya Ica pergi. Ya udah kan, kita biarin aja, kita langsung ya biasalah kita ngobrol-ngobrol gitu, cari agenda apa lagi nih yang bisa kita kulik di desa ini gitu kan. Terus lagi-lagi temen gue dek lagi, dia bilang ini, "Wah ini gak bener nih," kata dia gitu. "Kenapa? Perasaan gue gak enak lagi." "Ah yang bener loh," kata gue gitu kan. Kata temen-temen gue juga, "Oh jangan nyari-nyari deh," gitu. Dan lagi-lagi bener aja si Ica di kamar gak ada lagi. Dan ini yang paling aneh, kita langsung keluar kan, kita langsung ke depan, karena kita mikirnya nanti dia dari luar lagi gitu. Ternyata di depan tuh gak ada orang juga. Akhirnya kita lihat-lihatan dan kita ke belakang gitu. Oke, kita ke sumur. Oke, dia bilang gitu kan. Kata teman-teman gue gitu, oke. Kita ke sumur. Lagi-lagi kita ngelihat si Ica lagi wudhu. Kita nggak ada yang berani. Habis itu kita cuma ngeliatin doang. Lagi-lagi si Ica itu diem terus. Diem aja. Gue nggak tahu deh mau ngapain. Pokoknya dia masuk kamar. Mungkin dia sholat. Kita ngeliatin rame-rame. Kita ikutin dari belakang dan dia beneran sholat si Ica ini. Sampai akhirnya kita lagi fokus ngeliatin Ica, TV di ruang tengah nyala, tes, ya kan, gitu. Jir, itu kita yang namanya kaget banget, langsung kayak siapa tuh yang nyalain TV? Langsung pada lihat-lihatan, jangan bilang itu Ica lagi, gitu kan. Kita langsung rame-rame ke ruang tengah, TV tuh ternyata nggak nyala. Itu gue nggak tahu suara dari mana, kita pokoknya yakin banget kalau itu suara TV. Dan ternyata pas kita ke ruang TV, itu TV dalam keadaan mati. Gak lama, pintu kamar mandi kebuka ceklek dan Ica keluar dari kamar mandi. Wah, itu udah mulai gak beres. Akhirnya kita diemin aja, terserah si Ica mau apa. Kita kayak gak nganggep dia aneh-aneh ya. Pokoknya kita biarin aja. Dia akhirnya duduk bareng sama kita, ngobrol lagi biasa kayak gak ada apa-apa. Dan itu benar-benar kita semua yang ngeliat. Akhirnya kita tidur, hari Jumatnya besok pagi kita ke rumah Pak Ustadz. Akhirnya Pak Ustadz itu menyarankan kita untuk tiap pagi kita bangun sholat subuh berjamaah. Tiap malam abis isya kita disuruh ngaji bareng-bareng di rumah itu. Nah, akhirnya mulai hari Jumat malam udah kita lakuin tuh. Kita sholat berjamaah, isya, dan si Ica ini tiap abis maghrib dia selalu izin. Jadi dia bilang, "Kalian sholat duluan aja, nanti gue nyusul," kata dia gitu. Pokoknya setiap abis maghrib dia izin hilang, yang bilangnya ke kamar, tapi nggak taunya pasti ada di kamar mandi belakang yang ada sumurnya itu. Udah deh, akhirnya kita kan gimana ya, kita akhirnya yang tadinya masih bisa tidur, ini tuh kita hari Jumat itu kita nggak tidur sama sekali. Jadi dari ngaji malam kita sampai ketiduran, sambil ngaji tuh kita ketiduran, kita kebangun pada panik orang-orang. Akhirnya kita tahajud bareng, dan itu kondisinya Ica nggak ada dan kita nggak ada yang berani nyari karena udah malam banget kan. Akhirnya hari Sabtu tiba-tiba Ica bangun tidur dari kamar, dia bilang, "Gue capek banget, badan gue lemes." "Lu dari mana, Cak, semalam?" "Gak tahu, gue ngerasanya gue tidur aja," dia bilang gitu kan. "Lo gak ikut kita sholat?" "Masa sih?" dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya itu mulai dari malam Jumat kedua itu si Ica udah mulai aneh. Jadi kita selalu sholat subuh bareng, kita selalu sholat isya dan ngaji bareng. Ica itu selalu gak pernah mau. Sampai akhirnya
tiap harinya Ica ini, tiap kita habis sholat subuh bareng, itu Ica selalu terbangun di kamar dengan keadaan dia bilang dia capek banget. Nah, gak lama akhirnya kita minta Pak Ustadz untuk tinggal bareng sama kita. Tapi karena keadaan yang gak mungkin kan, masa Pak Ustadz tinggal sama kita-kita gitu kan. Akhirnya Pak Ustadz itu cuman bisa ngedoain dan terus-terusan nyuruh kita sholat dan berdoa. Nah, kegiatan KKN kita jadinya agak sedikit terganggu karena kita lebih fokus kayak untuk ngedoain rumah itu. Oke, lanjut ya ke malam Jumat di minggu ketiga. Dari malam Jumat minggu kedua sampai ketiga itu kayak gitu terus. Si Ica itu selalu hilang tiap abis maghrib. Entah dia bilangnya ke WC lah, entah dia bilangnya keluar ke warung dulu. Pokoknya dia gak pernah mau ikut kita untuk sholat jamaah Isya ya. Nah terus gitu terus sampai akhirnya itu di malam Jumat ketiga kita beranikan diri untuk coba tidur malam gitu. Kita tidur malam dan gak ada yang berani di kamar. Dan ini kejadian paling kalau gue bisa bilang ini paling menakutkan dalam hidup gue. Jadi kita tidur kan biasa di depan TV itu, di depan ruang TV, di dalam ruang TV. Terus itu malam abis sholat Isya kita tidur dan gue kebangun jam 11 malam. Gue kebangun, gue melek dan gue ngeliat Ica itu jalan menuju ke kamar mandi belakang yang ada sumurnya. Pas gue mau teriak gue bangun, gue tuh gak bisa. Badan gue itu kayak ditahan, gue tuh bisa ngeliat Ica, gue tuh bisa ngomong Ica gitu, tapi tuh gak keluar suara gue. Dan saat gue nengok ke Ica sambil badan gue berusaha untuk gerak, gue berusaha untuk ngelepas beban yang gak tahu apa itu. Gue nengok ke depan, gue lurus ke atas. Itu yang namanya Mr. P, jaraknya cuman 10 cm dari muka gue. Gila, jangankan ngomong kasar ya, gue mau ngomong astagfirullahaladzim, Allahu Akbar aja tuh gak bisa. Lo tau gak, dalam jarak 10 cm, kalau lo ketakutan, lo gak akan teriak. Lo hanya akan terdiam, fokus, dan lo ngeliatin apa yang lo lihat saat itu. Gue lihat banget di hidungnya masih ada kapas. Terus gue berusaha untuk menjamin mata, gue merem semerem-meremnya, gue sambil doa apapun yang ada di otak gue. Entah gimana, pokoknya malam-malam, gue gak tahu deh itu jam berapa, itu berlangsung berapa lama. Gue akhirnya ketiduran lagi, gue bangun-bangun subuh karena dibangunin sama temen-temen gue, kita mau sholat subuh ya kan. Itu hari Jumat pagi. Gue gak berani menceritakan itu sama temen-temen gue pada awalnya. Nah, tiap subuh pagi, pasti aja si Ica itu udah di kamar dan dia bilang, kepala gue pusing banget. Dan sekarang Ica mukanya udah pucet banget. Rambutnya gak pernah keramas, kayak yang lepek banget. Dan badannya selalu keringetan gitu. Wah, itu udah gak beres kan. Akhirnya hari Jumat di minggu ketiga itu kita menghubungi dosen kita gitu kan. Dosen yang bertanggung jawab atas kelompok kita gitu. Terus akhirnya kita di minggu ketiga itu hari Sabtu, hari Minggu kita udah gak berani. Gue sebelumnya Jumat itu siang sholat Jumat ada Ustadz kan, gue ceritain kejadian gue semalam yang gue ngeliat Mr. Poch itu di muka gue. Akhirnya kita, karena adanya cerita gue, akhirnya dosen gue mengizinkan untuk kita semua pulang. Padahal masih ada utang 1 minggu lagi kan untuk KKN. Tapi kita izin pulang, akhirnya dibolehin. Jadi Sabtu pagi bis datang.
kita boleh pulang hari Sabtu itu. Kita udah lega banget, akhirnya kita boleh pulang karena kejadiannya tuh rame-rame gitu loh, semuanya pada ngerasain kan. Sabtu pulang, Sabtu pagi itu biasa si Ica tiba-tiba menggigil. Dia bilang, aku nggak bisa pulang. Dia bilang gitu. Cak, nggak bisa, kita udah mau pulang nih. Kalau nggak ntar lu di sini sendirian gitu kan. Aku nggak bisa pulang, kata dia gitu. Oke lah, gara-gara itu kita disuruh setia kawan. Oke, kita kesini bareng-bareng, kita pulang bareng-bareng gitu kan. Akhirnya kita tunggu sampai malam. Akhirnya kita nunggu si Ica itu enak badannya. Kita rencananya pulangnya jadinya hari Minggu siang. Ternyata pas Sabtu malam lagi-lagi si Ica izin mau pergi. Nah, kita udah nggak ada yang berani menghalang. Akhirnya temen gue 3 orang lari ke rumah Pak Ustadz, bilang, Pak, Ica lagi-lagi mau ke kamar mandi gitu kan. Pak Ustadz itu datang, terus dia ngejar Ica, dan itu kejadian yang paling aneh banget. Tiba-tiba Ica teriak, dia bilang, Anak ini nggak boleh pergi dari sini. dan itu bukan suara Ica. Itu yang namanya kita ngeliat, kita shock banget. Kita pelukan rame-rame. Pak Ustadz itu langsung megang tangannya si Ica, dan kekeh banget si Ica itu ngomong, anak ini tidak boleh keluar dari sini. Suaranya berubah banget, matanya mata apa ya, kayak melotot gitu deh. Itu kejadian paling serem sih, gue sampai sekarang masih merinding sih kalau gue ceritain. Terus pokoknya singkat cerita, Bapak Ustadz itu ngedoain sampai Ica lemes, digendong sama Pak Ustadz. Kita disuruh siap-siap saat itu juga, malam Sabtu. Kita disuruh siap-siap, kita suruh ke bis, langsung disuruh pulang. Kita udah pada masuk bis, barang-barang Ica dirapiin sama temen gue, dimasukin ke dalam bis. Icanya masih digendong sama Pak Ustadz dalam keadaan dia lemes banget, dan rambutnya tuh udah kayak orang nggak keramas berapa hari gitu. Terus ya udah kan, akhirnya kita masuk bis, kita ngikutin mobil apa sih, kayak kepala desa gitulah di situ, karena kita sampai manggil kepala desa ya untuk bawa Ica tuh ke salah satu apa sih, kayak tempat kesehatan gitulah ya, yang bisa menaungi dia lah gitu, diinfus. Akhirnya kita semua ke rumah sakit dulu. Itu bukan rumah sakit sih, tapi kayak apa ya, tempat kecil kayak semacam puskesmas gitu kali ya. Ica diinfus, kita semua nungguin, kita bermalam di situ di rumah sakit, di puskesmas itu, dengan harapan Ica bisa kembali pulih ya kan, biar kita hari Minggu itu kita bisa balik ke Jakarta. Terus ya udah, singkat cerita, si Ica hari Minggu itu bangun dengan keadaan dia bingung. Dia bilang, kenapa ya? Ada apa? Kenapa gue di sini gitu? Ya udah, kita ceritain semuanya. Saat itu juga Ica nangis. Dia bilang ternyata selama ini dia ngerasa dia itu ada di ruang tamu juga bareng sama kita. Ica itu bilang, gue gak pernah kemana-mana, gue gak pernah selalu izin ke WC, gue gak pernah, gue selalu bareng sama kalian. Sampai keadaannya gue itu capek, kalian tuh kalau gue ngomong gak ada yang nanggepin, baru gue balik ke kamar. Dan tiap pagi kalian selalu nanya gue kenapa. Yang ada tuh harusnya gue yang nanya sama lo semua, kenapa lo pada cuekin gue gitu. Itu serem banget kan. Ya udah, tapi akhirnya hari Minggu itu kita balik ke Jakarta. Ya, sekian cerita dari gue. Mudah-mudahan bisa bisa menghibur kalian di malam ini. Selamat malam.